Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM dan juga pernah menjadi anggota tim pemberantas mafia migas. Mas Fahmi, Anda cukup terkejut ketika Kejaksaan Agung kemudian mengumumkan Risa Khalid sebagai tersangka? Ya, saya terkejut dan surprise gitu ya. Karena selama ini Reza Khalid itu selalu lolos dari jeratan hukum itu ya. Meskipun indikasi keterlibatan dalam mafia migas atau mafia minta saham, tapi dia selalu lolos dan tiba-tiba dia datang acara-acara kenegaraan itu ya. Bahkan datang juga di acara pengadanya Mas Wapres itu ya. Nah, itu menunjukkan begitu kuatnya bahkan pentersangkaan ini mematahkan mitos dari kesaktian Reza Khalid tadi gitu ya. Nah, tapi tidak cukup hanya mentersangkakan saja. Ini harus diproses lebih lanjut sampai dihukum dan kemudian tadi ada upaya untuk melibas mafia migas tadi. Nah, dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said itu yang menandatangani SK saya waktu jadi tim anti mafia migas itu, Pak. Masih ingat itu. Nah, itu harus ada upaya-upaya sistemik gitu ya untuk melibas mafia migas tadi. Karena mafia migas ini, berdasarkan pengalaman kami dulu di tim itu ya, ini merupakan persekongkolan yang berbuat jahat yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan terutama adalah di Pertamina gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, kalau nanti Reza Khalid ditangkap misalnya itu ya, maka Pertamina harus melakukan bersih-bersih. Dan itu pun juga harus hati-hati gitu ya. Karena dulu pada saat Pak Dwi Sucipto menjadi Direktur Pertamina, dia cukup kuat melakukan pembersihan di Pertamina, kemudian juga menindak semua kontraktor yang menyalahi aturan. Setahun beliau tumbang gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan begitu saktinya mafia migas tadi itu, Mas Budiman. Oke, baik Pak Fahmi. Pak Kurtubi, sebagai pengamat energi, gimana Anda lihat sebetulnya Risa Khalid dan permainan di dunia migas ini? Risa Khalid ini pemain old crack, pemain lama. Pemain lama. Pemain lama luar biasa, ya. Masih Pertamina atau sistem perminyakan nasional kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 44 PRP tahun 1960 dan Undang Migas Nomor Undang Pertamina Nomor 8 tahun 71. Dia sudah hadir di situ, dikasih porsi, dikasih peluang untuk hadir, ya. Nah, begitu besar perannya Risa Khalid ini di dalam memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis perminyakan, ya, yang ilegal lah katakan begitu, tapi tetap terlindungi, ya, sampai dengan saat sekarang ya ini kira-kira. Yang lindungi siapa? Nah, itu dia harus dilacak. Siapa ini orang-orang yang membesarkan Risa Khalid ini sejak awal, ya. Pasti ada orang yang memberikan peluang kesempatan kepada Risa Khalid ini untuk memerankan peran sebagai pihak yang sangat diuntungkan dengan sistem-sistem yang ada, sistem yang lama pun sistem yang baru sekarang dengan sistem holding, ya, tetap Risa Khalid ini menjadi pemain utama di dalam penyelewengan perminyakan nasional kita. Maka ini kita harapkan apa yang akan diharapkan, apa yang menjadi keputusan ini harus segera ditangkap. Ya, dimanapun berada, ini harus segera dihadirkan. Memang Singapura tadinya tempat markasnya, ya, kilang minyak dia ada di Singapura dulu itu. Pertamina oleh oknum-oknum mengolah minyak mentahnya di kilang dia di Singapura, coba. Oke, baik. Itu dulu ya. Jadi dia keberadaannya ada pihak yang memberikan kesempatan. Oke, baik. Bung Fikar, ini kan setelah 9 tersangka kloter pertama itu ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian MRC kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi juga sampai sekarang belum ada langkah signifikan dari Kejaksaan Agung termasuk menerbitkan daftar pencarian orang atau apa? Ya, saya kira ini juga menjadi pertanyaan bagi saya ya. Kenapa kan gini,
tindak pidana yang dilakukan sebenarnya kan kalau diurut kan korporasi sebenarnya yang melakukan itu kan. Anaknya itu siapa? Kerry itu juga kan bagian dari korporasi. Artinya ketika korporasi itu di situ ada Reza Khalid juga, mestinya kan sudah bisa ditetapkan sama-sama gitu. Artinya selain korporasi, tapi juga orang-orangnya yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu. Itu satu. Ya. Yang kedua, kenapa juga sampai hari ini mestinya kalau dalam keadaan normal orang dipanggil 1 kali, 2 kali dipanggil paksa, tidak datang, 3 kali dipanggil, dinyatakan mestinya buron atau DPO. Ya, artinya menjadi yang dipanggil tapi tidak ada, kemudian dinyatakan sebagai bagian dari daftar pencarian orang dan di DPO-kan gitu. Mestinya itu yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi saya juga heran sampai hari ini belum terbit itu. Ya, belum terbit dan waktu cukup lama gitu loh dari Kerry itu ditetapkan sebagai tersangka sampai dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kan hampir 1 atau 2 bulan. Mestinya kejaksaan sudah memprediksi itu gitu. Oke, baik Mas Dirman. Mas Dirman ini kan pernah juga di satu meja ya, mungkin 2015 kita berbicara seketika kasus skandal Papa Minta Saham yang juga melibatkan nama Muhammad Reza Khalid, dan Mas Dirman kemudian melaporkan ke Majelis Kehormatan DPR ya pada waktu itu, dan kemudian MRC juga tidak muncul sih sebetulnya. Apakah ini juga mungkin tidak muncul lagi sih sebenarnya? Ya, sedikit bukan sedikit apresiasi pada Kompas TV karena 10 tahun lalu kita bicara mengenai ini dan dengan Mas Budiman juga. Jadi inilah peran media. Katanya obat mujarab dari segala kuman adalah dibawa ke matahari kan, supaya diterangi, dan media punya fungsi itu. Boleh tepuk tangan teman-teman ya. Tapi refleksi saya Mas Budiman, ini artinya kita nggak mengalami kemajuan. 10 tahun lalu, bahkan mungkin 15 tahun lalu kita bicara ini juga. Jadi kembali ini bukan soal teknis hukum atau pengadaan atau korporasi, tapi soal kultur kekuasaan ini mau kemana gitu. Saya merasakan, saya menjadi saksi, saya menjadi bagian dari proses itu, baik ketika di Pertamina maupun ketika di SDM. Sama ujungnya gitu, bahwa akhirnya sikap kekuasaan lah yang menentukan manusia semacam ini akan survive atau tidak gitu. Dan ketika saya dipanggil pertama kali oleh Pak Presiden Jokowi tanggal 26 Oktober 2014, saya nyatakan begitu karena Pak Presiden mengatakan bagaimana cara memberantas mafia migas. Saya katakan, Pak, dulu waktu saya di Pertamina pernah melakukan langkah-langkah untuk membereskan ESG gitu. Dan tidak selesai karena berhenti di tempat ini. Di mana? Ya begitu dilakukan penertiban, naik ke atas, kemudian minta perlindungan dan sebagainya. Dan tadi disebutkan oleh salah satu pembicara bahwa agak mengherankan Pak Radi kalau nggak salah, Pak Fahmi, ada yang mengherankan bahwa orang yang waktu itu dicari-cari oleh kejaksaan ketika kasus Papa Minta Saham, kok bisa hadir di acara-acara yang presiden hadir gitu. Berbaris di antara barisan VIP dan seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Bahkan waktu itu kan jaksa agungnya masih bagian dari satu partai. Dan di sana ada jaksa agung juga yang pada waktu kasus Papa Minta Saham, kejaksaan juga yang mencari-cari Reza Khalid. Jadi sekarang pertanyaan kita adalah pada Presiden Prabowo gitu ya. Kalau memang kita punya kehendak mengejar koruptor sampai Antartika, kenapa kita tidak mulai dengan mengejar koruptor antar kita dulu gitu. Antar kita dulu. Antar kita. Jadi jauh-jauh Antartika, tapi kemudian yang antar kita tidak ketangkap. Jadi itu barangkali bisa jadi satu tema baru tuh Mas. Oke, baik. Saya akan tanya kepada Mas Pujiono, tapi bagaimana langkah kejaksaan berikutnya setelah jeda berikut ini?